Hai Sobat Rama, gimana kabar kalian nih? Dari suara sih udah tau lah ya siapa gue. Siapa lagi kalau bukan Dul. Di kesempatan kali ini, gue bakal nyeritain film Pemersatu Bangsa lagi nih gengs. Tapi film kali ini lumayan menarik sih. Film ini judulnya It Follows. Mengisahkan tentang seseorang yang digentayangin sama arwah. Dan kalau mau mindahin arwah itu, mereka harus baku tempur sama orang lain. Agak aneh sih, tapi film ini rekomen banget. Oh iya, sebelum menuju ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini. Dan setelah subscribe, ya biasalah, apalagi kalau bukan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update film Pemersatu Bangsa dari kita. Ya udah deh, tanpa lama-lama lagi, gue Dul mempersembahkan. Di awal film, kalian akan melihat wanita yang sedang panik karena ada orang asing yang mengikutinya. Dia bernama Annie. Karena Annie tahu dia bakal dibunuh, dia pun melarikan diri ke sebuah pantai. Di sana, dia nelpon ayahnya dan nyampein pesan-pesan terakhirnya. Gak lama kemudian, Annie disamperin sama mobil pembunuh itu. Dan Annie pun lewat, gengs. Scene berganti, memperlihatkan cewek yang lagi berenang. Cewek itu namanya Jay. Pas lagi asik renang, temennya Jay ngajak dia nonton film bareng. Dan Jay pun bilang bakal nyusul. Di satu sisi, Jay sadar kalau ada dua bocah yang lagi ngintipin dia renang. Yah elah bocil. Selesai berenang, Jay masuk dan nyapa teman-temannya. Dan setelah basa-basi, Jay pergi ke kamar buat ganti baju. Singkat cerita, Jay lagi siap-siap di kamar karena dia bakal pergi sama seorang cowok. Dan setelah berdandan ria, singkat cerita, Jay udah ketemu cowok itu. Nah, pas lagi ngantri beli tiket bioskop, Jay ngajakin cowok itu main. Peraturannya, salah satu dari mereka milih orang yang ada di sana tanpa ngasih tahu lawannya, dan lawannya akan menebak. Sesampainya di dalam bioskop, Jay menebak orang yang dipilih oleh cowok itu. Oh iya, namanya Hug. Karena tebakan Jay salah, sekarang giliran Hug. Nah, pas sudah siap-siap nonton, Hug nebak kalau Jay milih cewek baju kuning yang ada di belakang. Tapi Jay bingung karena nggak ada cewek baju kuning di belakang sana. Akhirnya Hug panik dan ngajak Jay pergi dari sana. Jay pun bingung dan nanyain hal itu. Tapi di sini Hug bilang kalau semua baik-baik aja. Dan setelah itu mereka pergi makan. Ternyata di tempat makan ada cowok misterius yang ngikutin mereka. Singkat cerita, Jay lagi jalan sama adiknya, namanya Kelly. Di sini, Kelly kepo sama kencan Jay semalam, dan akhirnya Jay nyeritain semuanya. Tapi yang Kelly maksud bukan itu. Dia malah nanyain Jay baku tempur atau enggak sama cowok itu. Jay pun menjawab enggak. Tapi enggak lama lagi, Jay ketemu sama Hug lagi. Mereka lagi asik di pinggir pantai, tiba-tiba Jay ngajakin Hug buat baku tempur seru. Nah di sini nih, akhirnya terjadilah baku tempur seru di mobil. Gak lama lagi, ronde pertama selesai. Akhirnya, Jay tengkurap di mobil itu. Saat itu dia bilang dia udah nungguin hal ini dari lama. Tapi pas lagi asik cerita, tiba-tiba mulut dan hidung Jay ditutup sama Hug sampai pingsan. Nah, singkat cerita, Jay disekap di suatu bangunan kosong. Di sana, Hug bilang kalau dia mindahin arwah yang ngikutin dia selama ini. Dan Jay pun langsung keinget kejadian di bioskop. Hug bilang ke Jay kalau dia mau pindahin arwah ini, dia harus baku tempur sama orang lain. Dan Jay masih gak percaya. Akhirnya, Hug ngasih tahu arwah yang dia maksud. Ternyata arwah itu adalah Annie. Scene berganti, memperlihatkan Kelly dan teman-temannya yang lagi bermain kartu. Oh iya, yang cowok ini namanya Paul. Dan yang satu lagi namanya Yara. Yara nanyain kabar Jay ke Kelly. Dan Kelly bilang kalau Jay lagi kencan. Gak lama lagi, Jay pun sampai rumah. Di sana, dia dikeluarin sama Hug dari mobil dan langsung ditinggal. Gak lama lagi mereka bertiga langsung nyamperin Jay dan nelpon polisi. Polisi pun datang ke rumah Jay. Polisi menginterogasi Jay dan Jay ngejelasin semuanya. Keesokan harinya,
Jay dirawat di rumah sakit karena terlalu stres. Dan polisi langsung ke TKP tempat Jay disekap. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Jay akhirnya pulang. Jay yang lagi ngaca di kamar mandi dikagetin sama bola yang tiba-tiba dilempar ke kacanya. Jay pun ngecek keluar, tapi nggak ada apa-apa. Di situ ternyata terlihat ada seseorang yang ngikutin dia. Singkat cerita, Jay lagi ngampus, dan pas dosen yang ngejelasin, dia ngeliat keluar. Di sana, dia ngeliat ada nenek-nenek yang jalan ke arah dia. Karena panik, Jay langsung pergi. Pas lagi di luar, dia nggak sadar ternyata nenek itu udah ada di belakangnya. Setelah itu, Jay makin panik dan pergi ke tempat kerja Kelly dan Paul. Di sana, dia cerita sama Kelly dan Paul. Dia juga ngasih tahu tentang hal yang diomongin Hug waktu itu. Nah, pas lagi cerita, Paul malah modus dan bilang kalau dia mau nemenin Jay sekalipun itu nginep. Di sini, Jay langsung punya ide buat baku tempur seru sama Paul dan mindahin hal itu ke Paul. Dan malam pun tiba. Sekarang, Jay selalu ditemenin orang di rumah. Sampai akhirnya, mereka pun ke kamar buat tidur. Jay nggak bisa tidur, turun nyamperin Paul. Nah, di situ mereka mulai ngobrol bareng. Nostalgia tentang masa kecil mereka. Tapi pas lagi asik ngobrol, ada suara barang pecah dari dapur. Ternyata jendela dapur pecah dan Paul langsung bangunin semuanya buat nelpon polisi. Karena kelamaan, Jay langsung ngambil telepon. Dan pas mau ngambil, dia malah kedatangan arwah itu lagi, tapi wujudnya cewek serem. Karena takut, Jay langsung lari ke kamar atas dan ngunci pintunya. Gak lama lagi, Paul dan Kelly datang ke kamar itu nyuruh Jay buat buka pintunya. Akhirnya, Jay ngebuka pintunya. Dia pun mulai stres karena diikutin arwah itu. Lalu, Paul dan Kelly ngeyakinin kalau sebenarnya semua baik-baik aja. Gak lama lagi, pintu diketok sama seseorang. Dan karena takut, Paul siap-siap buat mukul orang itu. Tapi gak lama kemudian, pintu dibuka. Dan kali ini lelaki berbadan besar yang ngikutin Jay. Jay kabur dan turun ke bawah. Dia pun ngambil sepeda dan pergi dari rumahnya. Akhirnya Jay sampai di sebuah taman. Dan di sana, dia duduk di ayunan. Dia nungguin arwah itu muncul di sana. Tapi malah Paul, Kelly, dan Yara yang datang. Gak lama lagi, Jay ngasih tahu kenapa dia ke taman. Akhirnya ada sosok orang yang datang. Jay bilang kalau itu arwahnya, tapi ternyata orang itu adalah cowok di mobil tadi. Namanya Greg. Setelah itu, Jay bilang kalau dia harus nemuin Hug. Dan tanpa basa-basi, Greg nawarin tumpangan buat kesana. Mereka berlima pun berangkat. Sesampainya mereka di sana, mereka pun nyari informasi lewat Hug. Dan gak lama lagi, Paul nemuin sesuatu di kamar atas. Di sana ada Jay dan dia langsung ngasih tahu ke Jay. Karena Jay kenal sama jaketnya, jadi dia mutusin buat ke sekolah lama Hug. Akhirnya, Jay berangkat sama Greg ke sana. Sesampainya di sana, mereka langsung ke ruang guru dan nanyain informasi tentang Hug. Di sini terungkap ternyata nama aslinya adalah Jeff. Setelah itu, Greg dan Jay balik ke mobil. Di sana mereka ngasih tahu informasi tadi. Mereka juga tahu rumah Jeff di mana. Dan gak lama lagi, mereka pergi ke sana. Sesampainya di sana, Jay ngetok pintu dan disambut oleh Mama Jeff. Akhirnya, mereka semua diizinin masuk. Singkat cerita, mereka berenam berkumpul di suatu lapangan. Di situ Jeff ngejelasin semuanya. Tapi tetap aja, teman-teman Jay gak ada yang percaya. Dan gak lama lagi, ada cewek yang jalan ke arah mereka. Jeff pun panik, tapi ternyata itu bukan arwah yang ngikutin Jeff dan Jay. Singkat cerita, mereka pun pergi ke pantai. Di sana, Jay yang lagi bengong selalu diliatin sama Paul. Sedangkan Yara lagi asik main air. Greg yang kebelet kencing, gak lama lagi bangun dari tempat duduknya. Di sana terlihat ada arwah yang ngikutin Jay, tapi mereka belum sadar. Dan gak lama lagi, arwahnya menjambak rambut Jay dan mereka semua pun panik.
Paul langsung mukulin arwah itu pakai kursi. Tapi Paul malah terpental. Mereka langsung lari ke arah gubuk di sana. Wanita itu masih ngikutin mereka. Karena kesel, Jay mengambil pistol dan menembakin arwah itu. Tapi arwah itu kebal dan malah tambah marah. Lalu Jay menutup pintu itu kembali. Gak lama kemudian, pintunya jebol. Di waktu yang sama, mereka dikagetin sama Greg. Greg bingung karena di luar gak ada apa-apa. Kemudian, Greg tiba-tiba ditarik sama seseorang. Jay panik dan dia ngecek itu. Setelah itu, dia dikagetin sama arwah itu. Kali ini, wujudnya anak kecil. Jay pun kabur ke arah mobil Greg dan bawa mobilnya Greg lari. Tapi, pas keluar dari sana, dia malah nabrak kebun jagung dan masuk rumah sakit. Kasian banget ya guys. Nah, di rumah sakit, Greg kasihan ngelihat si Jay kayak gitu. Dan malamnya, dia pun nyelinap masuk ke ruangan Jay dan Greg langsung baku tempur seru sama Jay. Greg ngelakuin ini biar arwah itu pindah ke Greg. Gila, masih sakit, malah ditembak rudal sama si Greg. Beberapa hari setelah itu, Greg datang nyamperin Jay. Di sana, dia juga bilang kalau dia nggak ngelihat apapun. Paul ngeyakinin Greg kalau sebenarnya arwah itu emang ada. Greg makin gak percaya dan mutusin buat pulang. Malam pun tiba. Jay yang lagi bengong dikagetin sama arwah itu. Tapi arwah itu berjalan ke arah rumah Greg. Dan karena panik, Jay lari ke rumah Greg. Jay masuk lewat jendela dan pas udah sampai di atas, dia ngeliat arwah itu lagi ngetok pintu Greg. Pas Jay bilang jangan buka pintu, Greg membukanya dan langsung disikat sama arwah itu sampai pingsan. Jay pun kabur dari sana. Singkat cerita, Jay kebangun karena Paul datang ke rumahnya. Paul pun bilang kalau dia siap buat jadi tumbal. Tumbal atau emang kepengen ya? Lanjut. Sepulangnya dari sana, terlihat Jay dan Paul lagi gandengan tangan. Dan di situ mereka nggak sadar kalau mereka diikutin sama arwah itu dari belakang. Setelah itu, film pun selesai dan ditutup dengan ending yang membagongkan. Nah, jadi gimana gengs? Kalian pasti ngerasa aneh kan? Masa digentayangin arwah, pindahinnya harus baku tempur seru? Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.